Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat Hari Valentine. Hari ini banyak orang sedang merayakan Hari Valentine. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen memaknai Hari Valentine ini? Mari sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati, menjaga dan memelihara hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar ya Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini di grup WA, di media online ya, di Facebook, di Instagram, TikTok, di YouTube dan lain sebagainya, banyak sekali membahas tentang Valentine ya, memberikan ucapan Valentine, memberikan kata-kata puisi, memberikan kata-kata baik itu untuk pasangan, orang tua dari anak atau orang tua kepada anak ya, atau juga kepada rekan-rekan yang lain, bisa rekan sekerja, bisa rekan di kantor begitu ya, rekan pelayanan, atau juga di sekolah ya. Hari ini anak saya mendapat coklat ya, ada juga kartu ucapan ya dari miss-nya, dan banyak orang merayakan Hari Valentine. Sebenarnya ada apa sih dengan Valentine begitu ya? Memang ada banyak kisah, ada banyak sejarah yang menceritakan tentang Valentine Day ya, atau Hari Valentine ini. Ada yang berkata ada seorang yang memberikan hidupnya untuk orang yang dicintainya, sehingga dia rela memberikan hidupnya demi orang yang dicintainya. Ada juga yang mengisahkan tentang perjuangan seseorang tentang memberikan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ada juga banyak cerita yang lainnya ya, yang menceritakan tentang perjuangan seorang Valentino ya, yang memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk orang lain. Atau secara sederhana, kalau hari ini kita boleh mengenalnya adalah Hari Kasih Sayang. Bagaimana kita mengenang, bagaimana seharusnya kita sebagai umat manusia itu boleh saling menyayangi satu dengan yang lainnya ya, tentunya dengan kasih sayang yang baik ya. Kasih sayang yang baik, kasih sayang yang sesuai ya, sesuai dan sebagaimana mestinya. Nah, berbicara tentang Hari Kasih Sayang, kita percaya ada banyak di antara kita yang mungkin sudah memberikan ucapan ataupun yang belum. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen memaknai Hari Kasih Sayang ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang kasih sayang, saya yakin percaya setiap kita anak-anak Tuhan pasti mengalami kasih dan sayang ya. Mungkin dari keluarga, mungkin dari orang-orang sekitar, mungkin juga di dalam kehidupan kita, di tengah masyarakat, di tengah komunitas yang ada, yang tentunya saling menyayangi, saling mengasihi. Dan saya percaya hal ini dikerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih sayang, ada nggak kisah Alkitab juga yang begitu menyatakan kasih ya kepada orang yang disayang? Iya, ada ya. Misalnya dalam satu ayat yang kita bisa pelajari ya, Yohanes 3 ayat 16. Dalam terjemahan baru dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau di BIMK, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini. Kalau FAYH itu, karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, di sini ada muncul kata mengasihi. Siapa yang dikasihi? Ya, umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan isinya, akan manusia, Dia itu sampai rela memberikan anaknya yang tunggal. Ya, Dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus memberi dirinya untuk mati buat saya dan saudara. Karena kasihnya, dia rela memberikan
hidupnya bagi kita. Ini pengorbanan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Nggak ada orang yang sampai hari ini saya tahu ya, rela memberi kasihnya sampai dia memberikan nyawanya. Ya mungkin ada ya, tapi saya juga belum menemukannya. Kalau ada nanti boleh ditulis di kolom komentar ya, yang sampai dia boleh memberikan nyawanya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Dan saya percaya itulah kasih. Ya, kasih itu ada pengorbanan. Artinya kalau kita bicara hari Valentine, hari ini hari kasih sayang, tentunya ada orang-orang yang berkorban untuk mengasihi. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu lebih mudah dibanding kita harus mengasihi orang yang mungkin pernah melukai kita, pernah menyakiti kita, bahkan membicarakan hal-hal buruk tentang kita di belakang kita. Bukan hal yang mudah untuk kita mengasihi mereka yang pernah menyakiti kita, yang pernah melukai kita, yang pernah meninggalkan kita, bahkan pernah mengkhianati kita. Tapi bagaimana kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Bukankah kita juga demikian? Kita sering mengkhianati Tuhan, kita sering jauh meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak sedikit di antara kita sering meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Itulah kasih. Berbicara tentang hari kasih sayang hari ini, relakah kita berkorban menerima orang-orang yang pernah melukai kita, orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang mungkin membicarakan kita di belakang, menusuk kita dari belakang? Maukah kita mengasihi mereka, menerima mereka sebagaimana Kristus telah menerima kita? Yesus, dia menerima kita. Maukah kita juga menerima orang-orang yang Yesus kasihi? Dengan satu tujuan, nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, karena kasihnya, Yesus rela memberikan nyawanya. Bagaimana dengan kita hari ini? Maukah kita juga mengasihi orang-orang yang mungkin pernah melukai kita, yang pernah menyakiti kita, dengan kasih yang dari Tuhan? Mungkin kau pernah dikecewakan, mungkin kau pernah ditinggalkan di tengah masa yang sulit, di tengah situasi yang gak mudah, dan kau berharap harusnya tidak ditinggalkan, harusnya tidak dibiarkan, tetapi mereka melakukan hal yang demikian kepada kita. Saudara, maukah hari ini, dalam kesempatan ini, kita mengingat kembali kasih Tuhan kepada setiap kita, orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk mendapat kasih-Nya, tetapi kita memperoleh kasih itu sehingga kita punya modal untuk mengasihi orang lain, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Mengasihi orang yang mengasihi kita mudah sekali, saudara. Tetapi bagaimana hari ini kita dituntut untuk mengasihi, mungkin sekali lagi, dia yang pernah melukai kita, yang pernah menyakiti kita, yang pernah membuat kita jatuh, yang pernah membuat kita gagal, yang pernah membuat kita terperosok di dalam dosa, yang pernah membuat kita hidup jauh dari Tuhan. Maukah engkau mengasihi? Kasih bukan karena dia baik, karena dia mendukung saya, karena dia setujuan sevisi dengan saya, tetapi kasih yang mau kita berikan adalah kasih yang walaupun dia sudah melukai kita, walaupun dia sudah berkhianat, walaupun dia sudah pernah menyakiti kita. Saudara, kasih itulah yang Tuhan mau ada di dalam setiap kita. Dalam kesempatan hari Valentine ini, mari kita nyatakan kasih itu kepada mereka. Apakah hanya kepada mereka? Tidak juga. Tapi mari kita juga mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Jangan habiskan waktu kita buat mereka yang tidak mengasihi kita. Ya, kita mengasihi, kita kasih. Tapi jangan lupa ada orang-orang sekitar kita yang juga memperhatikan kita, mengasihi kita. Mari kita juga mengasihi mereka, dan biarlah mereka juga boleh merasakan kasih dari apa yang kita alami. Mari, sebagai suami, sudahkah kita menyatakan kasih kita kepada istri kita?
Dan apakah istri kita sudah merasakan kasih yang dari kita sebagai seorang suami? Demikian juga sebaliknya, sebagai seorang istri, sudahkah kita menghormati suami kita? Menghormati adalah cara suami dikasih oleh istrinya. Sudahkah kita melakukan ini dengan pasangan kita sehingga suami kita juga merasakan bahwa kita sebagai seorang istri mengasihi dia? Sebagai orang tua, sudahkah kita mengasihi anak-anak kita? Kasih yang tanpa membedakan. Kalau dia kaya, kita lebih baik. Sedangkan yang hidupnya tidak kaya, kita tidak terlalu mempedulikan. Tidak. Sebagai orang tua, mari kita bersikap adil. Adil tentunya sesuai dengan porsi, sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebagai seorang anak, sudahkah kita mengasihi orang tua kita? Kalaupun kita tidak bisa membahagiakan mereka, paling tidak kita tidak merepotkan mereka. Mari kita saling mengasihi. Di tengah komunitas, sudahkah kita peduli memperhatikan saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan kehadiran kita, yang mungkin membutuhkan doa-doa kita? Mari kita nyatakan kasih kita. Rekan kerja kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mari kita nyatakan kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Marilah kita mengasihi orang-orang yang juga dikasihi oleh Tuhan. Mari kita rayakan Valentine Day ini dengan penuh sukacita. Kita rayakan dengan kasih yang dari Tuhan, yang kita sudah terima dan kita mau bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya momen Valentine Day boleh menolong dan mengingatkan kita akan kasih Tuhan dan kasih kita kepada sesama kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami. Kami tahu mengasihi bukan hanya momen ini saja, tetapi juga setiap hari, setiap waktu. Tapi hari ini adalah hari spesial untuk kami juga boleh menyatakan kasih itu. Kasih itu boleh diungkapkan, kasih itu boleh dikatakan. Dan biarlah kami juga belajar untuk menyatakan kasih ini kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami pun boleh merasakan kasih yang datangnya daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Engkau boleh menolong kami. Tuhan, berkati anak-anak muda di dalam merayakan Valentine Day. Mereka merayakan dalam hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Dan kami rindu Engkau tak menjaga, memelihara generasi muda untuk mereka boleh melihat kasih sayang ini tidak disalahgunakan, tetapi boleh digunakan untuk sesuatu yang lebih baik, lebih positif, dan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Berkati pasangan suami istri, orang tua dan anak, rekan kerja, relasi orang-orang di sekitarnya. Dan juga berkati momen ini menjadi satu momen bagaimana kami menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat merayakan hari Valentine Day bersama dengan keluarga. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.